Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatan wassalamun ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa kafa. Segala puji dan syukur terpulang kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar pengertian akidah, tauhid, serta usuluddin. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan bisa kita miliki pada pembahasan kali ini, yang pertama yaitu mampu menganalisis pengertian akidah, tauhid, serta usuluddin. Berikutnya, diharapkan kita mampu menganalisis prinsip serta ruang lingkup akidah Islam. Yang berikutnya, KD 4.1, mampu mengomunikasikan hasil analisis tentang pengertian akidah, tauhid, dan usuluddin. Berikutnya, mampu mengomunikasikan hasil analisis tentang prinsip dan ruang lingkup dari akidah Islam. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akidah secara bahasa. Akidah terambil dari bahasa Arab, yaitu al-aqdu, yang dia memiliki beberapa makna. Yang pertama, al-aqdu dengan makna ar-rabtu, yang dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan ikatan. Berikutnya juga al-aqdu bisa diartikan dengan al-ihkam, yaitu ketepatan. Dan yang ketiga, al-aqdu juga bisa diartikan dengan uqdatul habli, atau simpul dari tali. Berikutnya kita lihat pengertian akidah secara bahasa. Di dalam Kamus Munawir dikatakan bahwa akar kata dari akidah itu berasal dari aqada ya'qidu aqdan wa aqidatan. Ini dari segi akar kata secara bahasa. Kemudian dalam istilah keseharian kita, istilah akidah itu biasanya kita maknai dengan makna iman, atau sering juga kita pakaikan istilah akidah itu untuk kepercayaan, atau juga akidah itu kadangkala kita artikan dengan keyakinan. Adapun pengertian akidah secara istilah, ada beberapa orang ulama besar yang memberikan definisi tentang akidah. Yang pertama, ada Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, akidah telah tumbuh dalam jiwa seseorang, maka orang tersebut akan merasa bahwa hanya Allah lah penguasa seluruh alam semesta, dan semua yang ada di dalam alam semesta ini hanyalah makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala belaka. Yang kedua yang memberikan definisi akidah secara istilah, ada Ismail Raji Al-Faruqi. Beliau mengatakan bahwa akidah adalah konsep dasar tentang sesuatu yang harus diyakini, dan dia bersifat mengikat. Dari sinilah akar kata dari akidah itu sendiri, yaitu aqada yang tadi bermakna ikatan, dan dia menentukan ekspresi yang lain dalam penghayatan agama. Kemudian ada definisi akidah menurut Mahmud Shaltut. Beliau mengatakan akidah merupakan teori-teori yang sejak awal wajib diyakini dengan suatu keimanan dan tidak boleh dicampuri oleh rasa bimbang serta dipengaruhi oleh keraguan-raguan. Ini definisi akidah menurut Mahmud Shaltut. Berikutnya yang keempat, pengertian akidah secara istilah diberikan oleh Hasbi As-Sadiqi. Beliau mengatakan akidah ialah urusan yang harus dibenarkan dalam hati dan diterima dengan lapang dada, serta tertanam kuat di dalam lubuk jiwa dan tidak dapat diguncangkan oleh syubhat atau keraguan-raguan. Yang berikutnya yang memberikan definisi tentang akidah secara istilah, yaitu Syekh Hasan Al-Banna. Kata beliau, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini keberadaannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan
keraguan-raguan. Nah, inilah definisi akidah secara istilah yang diberikan oleh beberapa orang ulama. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, dari segi bahasa dan istilah tadi, secara umum bisa kita pahami bahwa akidah adalah keyakinan atau kepercayaan yang ada di dalam hati seseorang. Dalam hal ini, secara umum akidah bisa kita katakan adalah bentuk kepercayaan seseorang akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah bagaimana dia mempercayai Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat pencipta, pengatur, dan pemilik alam semesta ini, maka akidahnya disebut dengan akidah Islamiyah. Karena dalam Islam, akidah Islam konsep utamanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti ini insya Allah kita bahas dalam poin berikutnya, yaitu definisi tauhid. Akan tetapi apakah orang-orang di luar Islam juga memiliki akidah? Jawabannya, secara bahasa bisa kita katakan bahwa mereka juga memiliki akidah, kepercayaan, dan keyakinan, yaitu diikat secara kuat di dalam hati mereka. Maka kita lihat bahwa secara bahasa, orang-orang di luar Islam juga memiliki kepercayaan atau keyakinan dari segi bahasa, ya. Maka pada dasarnya orang Kristen juga punya akidah atau kepercayaan, dan akidah atau kepercayaan mereka ini dikenal dengan istilah Trinitas, atau keyakinan kepercayaan bahwa Tuhan itu ada tiga: Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Nah, ini akidah orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen. Orang-orang Yahudi juga begitu. Mereka punya keyakinan, mereka punya akidah dan kepercayaan. Ada yang meyakini bahwa salah seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala atau hamba Allah yang bernama Uzair juga adalah anak Tuhan. Maka ini juga menjadi kepercayaan dari orang-orang di luar Islam, khususnya orang-orang Yahudi. Nah, maka secara umum kita katakan bahwa akidah itu adalah bentuk kepercayaan dan keyakinan seseorang akan keberadaan Tuhan. Nah, akan kemudian dalam Islam, akidah ini dimaknai dengan makna khusus, yaitu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pengertian akidah Islam, atau sering juga disebut dengan akidah Islamiyah. Nah, maka akidah Islam itu maknanya adalah suatu keyakinan yang kokoh dan tanpa keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pelaksanaan kewajiban dan ketaatan kepadanya, beriman kepada para malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruk, serta mengimani semua ajaran Rasulullah SAW berupa ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia dan juga sebetulnya dalam kehidupan akhirat. Maka dalam hal ini, bahwa bisa kita katakan akidah Islamnya itu adalah konsep atau prinsip hidup seorang Muslim dalam beragama, atau kepercayaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan akidah Islamiyah. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.